Pada hari ini kami akan melakukan pemeriksaan pada sampel makanan di dapur MBG. Sampel pertama yang akan kita uji ialah kentang goreng. Dengan sebanyak 5 gram sampel, kemudian kita masukkan ke dalam wadah sampel untuk dihancurkan. Tambahkan 50 ml Aquades ke dalam sampel yang sedang dipreparasi. Kemudian kita kocok untuk mengekstrak sampel. Lalu siapkan colong dan kertas saring. Kemudian saring sampel yang sudah kita hancurkan. Setelah selesai saring, ambil sekitar 20 ml sampel. Kemudian kita uji pada arsenik. Sampel yang sudah disaring kemudian dipipet sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan reagen arsenik 1 sebanyak 1 ml dan homogenkan. Kemudian tambahkan arsenik 2 sebanyak 2 tetes dan homogenkan. Setelah itu tambahkan reagen arsenik 3 sebanyak 1 ml dan homogenkan. Pemeriksaan arsenik pada sampel kentang tidak berubah warna menjadi kuning. Hasil negatif arsenik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap semangka. Timbang semangka sebanyak 5 gram. Timbang sebanyak 5 gram, kemudian masukkan ke dalam wadah sampel. Hancurkan. Kemudian ditambahkan Aquades sebanyak 50 ml. Kemudian masukkan ke dalam wadah sampel. Lalu kocok. Siapkan corong dan kertas saring. Saring sampel sekitar 20 ml. Setelah diperoleh volume sebanyak 20 ml, kita lakukan pemeriksaan terhadap nitrit. Siapkan tabung reaksi. Masukkan sampel sebanyak 5 ml. Kemudian tambahkan reagen nitrit 1 sebanyak 2 tetes ke dalam sampel. Homogenkan. Diperoleh hasil positif karena ada terjadi perubahan warna, pengusul ulas, dan dibandingkan dengan komparator warnanya. Apabila sampel dibandingkan dengan standar, ini merupakan standar positif nitrit. Ini merupakan hasil dari pemeriksaan semangka senyawa nitrit. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian sianida pada sawi. Ambil sampel sawi sebanyak 5 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah sampel dan kita tambahkan Aquades sebanyak 50 ml. Kemudian kita hancurkan sampelnya. Kita tunggu sampai sampelnya bersih. Kemudian setelah sampel tersaring, kita ambil reagen sianida dan lakukan pengujian sianida. Kemudian kita ambil tabung reaksi dan tuangkan 5 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reagen sianida sebanyak 3 ml. Kemudian homogenkan. Kemudian tambahkan sianida 2 sebanyak 1 ml. Dan homogenkan. Kemudian tambahkan sianida 3 sebanyak 5 tetes. Dan homogenkan. Sampel sawi setelah dilakukan pengujian sianida kemudian mengandung sianida dan tidak berubah warna menjadi biru. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian formalin pada dimsum. Timbang
Tuang sampel dimsum sebanyak 5 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah sampel. Hancurkan sampel. Kemudian tambahkan aquadex sebanyak 50 ml. Dan kita campurkan dengan aquadexnya. Tuangkan sampel yang telah ditambahkan dengan aquadex dan dihancurkan ke dalam corong. Setelah sampel tersaring, kita akan melakukan pengujian formalin. Kemudian ambil tabung reaksi dan tuangkan sampel sebanyak 5 ml. Kemudian tambahkan reagen formalin 1 sebanyak 3 tetes dan homogenkan. Kemudian tambahkan reagen formalin 2 sebanyak 5 tetes dan homogenkan. Kemudian tambahkan reagen formalin 3 sebanyak 3 tetes. Dari pengujian yang sudah dilakukan, tidak terjadi perubahan warna pada sampel, menandakan bahwa sampel dimsum tidak mengandung formalin. Sampel dimsum yang sudah disaring, kemudian kita uji kandungan boraksnya. Siapkan tabung reaksi. Kemudian masukkan sampel sebanyak 5 ml. Kemudian kita nyalakan blue tank. Kita panaskan sampel selama 3-5 ml di atas blue tank sambil digoyang-goyang. Setelah muncul gelembung air, kita dinginkan sampai hangat-hangat kuku. Setelah suhunya hangat, tambahkan reagen boraks 1 sebanyak 3 tetes dan homogenkan. Setelah itu, siapkan kertas boraks, pipet sebanyak 3 tetes sampel yang sudah direaksikan dengan reaksi boraks ke atas kertas boraks sebanyak 3 tetes. Kertas boraks yang sudah ditambahkan sampel kemudian dikeringkan dan dibandingkan dengan komparator warnanya. Diperoleh nilai 0 mg per liter atau negatif boraks pada sampel dimsum.